Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal Tennoji di Osaka. Anda mungkin familiar ya sama stasiunnya yang super rame itu? Betul banget. Tapi ternyata di balik keramaian itu, area Tennoji ini nyimpen banyak banget lapisan cerita. Iya, kita udah kumpulin beberapa sumber nih. Ada catatan perjalanan, artikel sejarah, bahkan ada kutipan dari video lokal juga. Siap buat kita bedah bareng-bareng. Siap? Fokus kita kali ini benar-benar mau mengungkap sisi sejarahnya yang mungkin sering kelewat gitu. Plus, kita cari beberapa permata tersembunyi yang nggak ada di brosur wisata biasa. Oke, jadi misinya biar Anda bisa lihat Tennoji ini dari sudut pandang yang beda ya. Lebih kaya gitu. Persis. Kita ingin Anda dapat pemahaman yang lebih mendalam lah soal area bersejarah ini. Sip. Langsung aja kita mulai ya. Nah, Tennoji ini ternyata panggung besar loh. Panggung akhir dari era Sengoku yang, penuh gejolak itu. Maksudnya pengetungan Osaka ya, Osaka-no-jin. Itu dia. Bayangin deh, Taman Chaosuyama yang sekarang kelihatannya tenang banget, adem gitu. Iya, taman kecil yang enak buat santai. Dulu, pas pengepungan musim dingin, itu markas besarnya Tokugawa Ieyasu. Pusat komandonya di situ. Dan yang bikin makin dramatis nih, beberapa bulan kemudian, pas masuk pengepungan musim panas, Giliran musuhnya, Sanada Yukimura justru pakai tempat yang sama persis buat markas dia. Gila kan? kebayang ya gimana strategisnya lokasi Chaosuyama itu. Kecil, tapi jadi rebutan pusat komando dua kubu besar dalam waktu singkat. Benar-benar krusial. Nah, ngomongin soal pengepungan Osaka, ada satu hal nih yang sumber-sumber kita kayaknya sepakat banget buat ditekankan. Apa tuh? Soal Sanada Yukimura lagi, dia kan emang ikonik banget. Betul, Kika sering banget fokus ke Yukimura. Legendaris sih emang. Tapi ada tokoh kunci lain yang perannya gede banget, tapi sering agak kesampingkan gitu. Ini pasti ngomongin Mori Katsunaga, yang nama aslinya Morio Shimasa itu kan? Tepat sekali. Sumber kita nyebut dia berkali-kali. Dia ini juga nggak kalah hebat loh. Jelas nggak kalah. Dia kan bikin markas juga di dekat kuil Shitennoji. Dan pas pertempuran itu, dia bertempur habis-habisan. Sampai berhasil nerobos pertahanan Tokugawa berkali-kali kan katanya? Iya, bahkan ada catatan yang bilang dia nyaris banget mencapai posisi Ieyasu. Bayangin kalau berhasil, sejarah bisa beda. Bener juga. Tapi ya itu, popularitas Yukimura, kisah heroiknya yang melegenda itu. Kayak menutupi cerita Katsunaga ya. Ini contoh menarik sih, gimana narasi sejarah itu kadang lebih dibentuk sama popularitas figur dibanding mungkin dampak strategisnya di lapangan. Betul. Jadi pengepungan musim panas itu benar-benar pertarungan terakhir ya buat klan Toyotomi. Segala cara udah dikerahkan. Iya, akhir dari sebuah era besar. Nah, bicara soal akhir yang dramatis, kita bisa lanjut ke tempat peristirahatan terakhir salah satu pahlawan tadi. Sanada Yukimura. Tepat. Ke kuil Yasui atau Yasui Jinja. Disinilah konon dia gugur setelah pertempuran terakhir yang sengit itu. Oh, jadi di kuil itu ya, aku pernah lihat fotonya. Ada patung Yukimura kan di sana. Tapi kok posisinya aneh ya, duduk gitu. Nah, itu dia yang unik. Bukan patung samurai berdiri gagah bawa pedang kayak biasanya. Patungnya duduk. Kenapa gitu ya? Ada artinya kah? Banyak interpretasinya sih. Ada yang bilang itu menggambarkan momen dia udah kelelahan banget, benar-benar terbakar abis gitu, udah ngeluarin semua tenaganya di pertempuran terakhir, sesaat sebelum ajal. Wah, jadi lebih kerasa. Manusiawi ya, bukan cuma pahlawan super gitu. Iya, terasa lebih personal, lebih tragis mungkin. Terus, di kuil Yasui ini juga ada cerita lain loh. Ada sumur tua, namanya Kan no Shizume no Ido. Sumur apa tuh? Konon katanya, air dari sumur ini bisa menenangkan anak kecil yang lagi rewel atau tantrum. Jadi semacam tempat spiritual juga buat para ibu mungkin ya. Haha, unik banget. Dari medan perang ke sumur penenang bayi. Nama kuilnya sendiri, Yasui, ada artinya. Ada beberapa teori, salah satunya dikaitkan sama tempat peristirahatan, Ankyol, dalam bahasa Jepang. Konon Sugawara no Michizane pernah istirahat di sini dalam perjalanannya ke pengasingan. Ada juga yang bilang terkait sama sumur, tadi sumur yang menenangkan, jadi lapisannya banyak. Menarik. Oke, dari kepahlawanan Yukimura, kita geser sedikit ke kuil lain yang gak kalah menarik ceritanya. Dan masih nyambung sama pengepungan Osaka. Kuil Ishinji. Ishinji.
Yang terkenal sama Okotsubutsu itu kan ya? Patung Buddha yang dibuat dari abu jenazah. Betul. Tapi selain itu, kuil ini nyimpen satu legenda yang, wah ini sih unik banget. Penasaran nih, legenda apa? Terkait salah satu makam di sana. Makam Honda Tadatoshi. Oh, putranya Honda Tadakatsu yang samurai legendaris itu? Nah. Oke. Terus kenapa? Nah, si Tadatoshi ini menurut cerita punya kebiasaan buruk. Dia suka banget minum alkohol, mabuk-mabukan. Masalah klasik ya. Sampai-sampai, pas pengepungan musim dingin, dia pernah ditegur keras sama Ieyasu sendiri gara-gara ketahuan mabuk berat pas lagi tugas. Kan bahaya banget itu. Wah, fatal itu di medan perang. Malu banget pasti. Banget. Nah, karena merasa malu dan mungkin mau nebis kesalahannya itu, pas pengepungan musim panas, dia maju ke garis depan, bertempur kayak orang ngamuk, membabi buta gitu. Dan akhirnya? Ya, akhirnya dia tewas dalam pertempuran itu. Tapi yang bikin cerita ini jadi legenda adalah pesan terakhirnya. Pesan terakhir? Apa pesannya? Konon sebelum meninggal dia bilang sesuatu kayak, yang harus dijauhi itu sake. Pokoknya jauhi sake. Siapapun yang nanti datang ke makamku, pasti bakal jadi benci sama sake. Serius? Sampai segitunya? Iya. Gara-gara wasiat itu, makamnya Honda Tadatoshi di Ishinji jadi terkenal sebagai tempat orang berdoa kalau mau berhenti minum alkohol. Wah, jadi semacam dewa penyegal sake gitu ya? Sake Fujino Kami. Luar biasa ini. Benar. Dan uniknya lagi, orang-orang yang berdoa di sana itu ninggalin persembahan bukan plakat emas kayu biasa, tapi sendok nasi. Shamoji. Sendok nasi. Kenapa sendok nasi? Ada alasannya? Kurang jelas juga kenapa spesifik sendok nasi, tapi ya itulah tradisinya. Mungkin simbolisme dari kehidupan rumah tangga yang normal tanpa alkohol atau sesuatu yang lain. Benar-benar perpaduan unik antara tragedi personal samurai, sejarah perang, sama kepercayaan rakyat yang tumbuh kemudian. Gila ya, gimana penyesalan pribadi bisa jadi berkah buat orang lain dan melahirkan tradisi aneh kayak gitu. Di Ishinji juga ada cerita lain kan soal pohon pinus? Oh iya bener, ada legenda pohon pinus yang katanya ngeluarin kabut tebal pas Ieyasu lagi dikejar-kejar sama pasukannya Sanada Yukimura setelah pertempuran. Kabutnya itu nyembunyiin Ieyasu, jadi dia selamat. Begitu ceritanya. Keberuntungan Ieyasu ini emang udah kayak bagian dari legenda dia sendiri ya. Selalu aja ada cerita dia lolos dari maut. Hoki banget emang. Oke deh, dari kisah-kisah yang cukup kelam dan heroik tadi, gimana kalau kita cicipi sisi lain Tennoji yang lebih manis? Boleh banget. Udah cukup tegang nih ngomongin perang terus. Hahaha, iya. Dekat stasiun Tennoji itu kan ada toko kentang manis yang katanya terkenal banget. Shimaya namanya. Ah, Shimaya. Dengan abeno potetonya itu kan? Wah, itu wajib coba sih kalau ke Tennoji. Apa sih yang bikin spesial kentangnya Shimaya ini? Beda ya sama Daigaku Imo yang biasa kita temuin? Beda. Kuncinya ada di pemanisnya. Kebanyakan Daigaku Imo kan pakai mizuame, sirup jagung gitu. Jadi lapisannya lengket dan manisnya cuma di luar. Oke, terus Shimaya pakai apa? Nah, mereka ini nggak pakai mizuame. Mereka pakainya korisato, gula batu. Gula batu. Emang ngaruhnya gimana? Ngaruh banget. Teknik masaknya bikin rasa manis dari gula batu itu meresap pelan-pelan sampai ke dalam kentangnya. Jadi nggak cuma ngelapisin luar. Manisnya tuh lembut, nggak giung, dan teksturnya khas banget. Lembut di dalam, tapi luarnya tetap ada lapisan manis tipis yang nggak lengket. Wah, kedengerannya enak banget. Jadi manisnya lebih kalem dan merata gitu ya? Iya persis, lebih elegan gitu manisnya. Pokoknya beda deh, harus dicoba sendiri biar tahu. Oke, dicatat. Wajib coba abeno potato. Nah, selain makanan, ada lagi nggak sih tempat unik di Tennoji yang kontras sama modernitasnya? Ada dong. Coba deh jalan sedikit ke utara stasiun Tennoji yang modern banget itu. Ada satu lorong belanja namanya Jalan Perbelanjaan Hanwa. Hanwa Shotengai. Hanwa Shotengai? Kayak apa tempatnya? Wah, ini kayak masuk ke dunia lain. Suasananya tuh retro banget. Kerasa banget atmosfer zaman Showa-nya. Beda jauh sama Harukas atau mal-mal baru di sekitarnya. Oh ya, dulu fungsinya apa tempat itu? Dulu, setelah perang, tempat ini jadi pusat grosir permen sama manisan. Jadi rame banget sama pedagang dan pembeli jajanan gitu. Terus sekarang gimana? Masih jualan permen? Udah nggak jadi pusat grosir permen sih sekarang. Tapi suasananya masih dipertahankan. Sekarang lebih jadi kayak tempat nongkrong gitu. Banyak restoran-restoran kecil, kedai minum, toko-toko unik. Vibes-nya tuh lawas tapi hidup. Wah,
Menarik banget kontrasnya ya. Di satu sisi ada Abeno Harukas yang super modern menjulang tinggi, di dekatnya ada lorong waktu ke zaman Showa gini. Banget. Jalan di Hanwa Shotengai itu bener-bener kayak dapat perspektif lain soal Osaka. Nggak cuma yang gemerlap modern, tapi juga ada sisi nostalgia yang kuat banget. Anda bisa rasain denyut kehidupan yang beda di sana. Oke, jadi dari penelusuran kita hari ini, jelas banget ya kalau Tennoji ini jauh lebih kaya dari sekedar hub transportasi atau pusat perbelanjaan modern. Betul sekali. Ini area yang jadi saksi bisu pertempuran besar yang menentukan akhir sebuah era. Tapi di saat yang sama, nyimpen cerita-cerita personal yang unik banget, kayak legenda Dewa Penyegol Sake tadi. Plus, ada sudut-sudut tersembunyi yang nawarin cita rasa otentik kayak Abeno Potato dan atmosfer masa lalu yang kontras banget sama sekitarnya, kayak di Hanwa Shotengai itu. Benar-benar kanvas sejarah yang berlapis-lapis. Penggalian kita ini nunjukin gimana satu area yang relatif kecil bisa jadi titik krusial dalam sejarah besar. Tapi sekaligus jadi rumah buat kisah-kisah manusiawi, legenda lokal, bahkan kenangan manis kayak kentang gula batu itu, yang semuanya bertahan melintasi waktu. Jadi mungkin kalau Anda nanti ada kesempatan ke Tennoji, setelah mungkin naik ke Abeno Harukas atau belanja, coba diluangkan sedikit waktu ekstra. Iya, coba cari kuil Yasue atau Ishinjiji itu. Rasakan sendiri atmosfer sejarahnya. Lihat patung Yukimura yang duduk itu, atau mungkin mampir ke makam Honda Tadatoshi. Atau sekalian cicipi Abeno Potato yang tadi kita bahas, terus jalan-jalan santai di Hanwa Shotengai. Biar dapat pengalaman Tennoji yang lebih utuh gitu ya. Setuju. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu hal yang bisa kita renungkan sama-sama. Apa tuh? Coba pikirkan deh, gimana bisa ya satu lokasi, satu area kayak Tennoji ini menyimpan begitu banyak lapisan narasi yang berbeda? Mulai dari pertempuran kolosal yang mengubah nasib Jepang, sampai ke legenda kuil yang menyentuh hati soal penyesalan dan harapan. Hingga jejak kehidupan sehari-hari dari masa lalu yang masih terasa di lorong belanja tua atau rasa manis kentang warisan zaman dulu. Pertanyaannya, kisah tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya masih menunggu untuk Anda temukan di jalanan Tennoji?